Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita terhadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana berkat rahmat dan karunia kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini. Selawat beri salam marilah kita hantarkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, yang dimana semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Dr. Hati Laila Sregar, SAGMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, yang saya banggakan teman-teman sekaliannya dan kaum muslimin dimanapun berada. Pada kesempatan ini, izinkan saya Teguh Ardiansyah untuk menyampaikan ceramah yang berjudul mengenai cara kita menyikapi era teknologi. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi telah mengantarkan kita pada zaman era globalisasi, yang dimana hidup terasa lebih mudah, jarak terasa lebih dekat, dan kehidupan terasa begitu menyenangkan. Betapa tidak manusia mendapatkan kemudahan dalam hal apa saja, misal contoh transportasi. Kita ingin pergi kemanapun, ke tempat tujuan yang kita inginkan, kita tinggal buka aplikasi, kemudian kita memesan dan tak lama datang mobil yang menjemput kita. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita ingin makan, kita tak repot untuk memasak dan tak perlu kita untuk ke dapur. Kita cukup membuka aplikasi kita pilih menu makanan kita yang kita inginkan, maka kita pesan, kemudian pesanan kita akan diantarkan oleh driver online. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkat kemajuan teknologi, perbedaan ruang dan waktu sekarang ini sudah tidak ada lagi menjadi masalah. Apa saja kejadian yang ada di belahan dunia ini, dari rumah kita ini kita sudah dapat melihat kejadiannya. Misal saja kejadian perang antara yang baru-baru ini antara Rusia dan Ukraina. Kemudian apa yang terjadi di Palestina tidak dapat mengikutinya dari rumah kita ini. Apa yang dilakukan oleh jamaah umroh di Masjidil Haram dapat kita ketahui dari rumah kita. Kemajuan teknologi di bidang informasi ini sangat begitu canggih, maka dunia itu seakan sangat kecil. Tidak ada lagi jarak antara satu negara dengan negara lainnya di belahan bumi Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkembangan kemajuan teknologi yang hasilkan manusia, namun di sisi lainnya menimbulkan kekhawatiran terhadap dampak yang ditimbulkan, yaitu terjadinya pergeseran nilai-nilai kehidupan yang tidak dapat kita hindari. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau berbicara teknologi, maka kita mengingat sebuah ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka renungkanlah sejenak ketika Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu ma dzukkiru bi fatahna alaihim abwaaba kulli shay'in hatta iza farihu bima utu akhusnahum
بغتة فإذا هم مفلسون. Quran Surah Al-An'am ayat 44, yang dimana artinya, maka tatkala mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, maka kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan mengejutkan. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa. Lihatlah dan renungkanlah ayat ini, dan renungkan media saat ini dan teknologi modern, yang dimana semua telah dibukakan pintu-pintu. Sekarang semua yang ada pada kita, misal saja handphone, mendekatkan kita yang jauh. Internet memberi ilmu apa yang tidak kita ketahui dari semua, dan semuanya sekarang ada di sekitar kita. Akan tetapi keterbukaan ini, Allah yang menciptakan kita telah mengingatkannya. Karena kebukaan ini menyibukkan kita. Kita lihat saja hampir seharian kita memegang handphone, membuka WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain-lainnya. Namun kita lalai akan kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada akhirnya kita tak sadar akan ajal menjemput kita, tapi kita masih sibuk dengan gadget kita. Kita tidak dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu tidak ada lagi harapan kepada kita. Sudah, apalagi yang mau kita katakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka kita akan mendapatkan balasan apa yang telah kita lakukan, apa yang telah menjadi ganjaran yang kita dapatkan, karena kita sudah melalaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lebih mementingkan gadget kita. Tak hanya itu, kita juga menjadi kepribadian yang individualisme. Kita tidak peduli lingkungan kita dan sekitaran kita, keluarga kita, dan lain-lainnya. Nauzubillah min dzalik. Lantas, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana cara kita menyikapi dan bersikap di era teknologi ini? Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, diibaratkan peperangan menghadapi musuh yang banyak, dan musuh itu menembaki kita secara bertubi-tubi. Jika kita yakin memiliki pertahanan yang kokoh dan kita dapat menangkal semua serangan-serangan itu, maka silahkanlah kita terjun langsung ke medan perang. Akan tetapi jika kita sadar tak bisa untuk dan tak bisa kita sanggup menghadapinya, maka solusi yang terbaik adalah kita bersembunyi dalam suatu tempat yang memiliki pertahanan yang kokoh. Begitu juga penggambaran kita terhadap kehidupan kita saat ini dalam menghadapi era teknologi. Jika kita belum bisa untuk menggunakan dan memanfaatkan teknologi dengan semestinya, maka sepatutnya kita harus dapat mengontrolnya, tidak langsung menggunakan sepenuhnya. Alangkah bagusnya era teknologi ini membantu kita dalam lebih bertakwa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memudahkan kita dalam menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam.
dengan kita mendengarkan dakwah ceramah melalui internet, kemudian memudahkan kita dalam belajar menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun dunia. Gunakanlah teknologi ini dengan sebaik-baiknya, ambil manfaatnya, kemudian tinggalkanlah semua yang dapat merusak kita, yang dapat menurunkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling utama dalam menyikapi era teknologi ini ialah bentengilah diri kita dan iman kita agar dapat menggunakan dan memanfaatkan era modern saat ini dengan baik dan benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kesalahan datang dari diri saya selaku manusia biasa yang tak luput dari salah dan dosa. Saya akhiri, wabillahi taufiq walidayya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.